Nggak ada at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibat, ini nggak ada. Sunnah itu. Itu tambahan. Tambahan. Artinya bukan tambahan dari ulama tapi dari Rasul, cuma nggak wajib. Yang wajib itu hanya at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita tahu baca dengan itu saja sah. Afdalnya dengan al-mubarakatuh, sholawatu, thayyibatu, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa kembali menyapa rekan sobat ngantin atau para pemirsa dalam kajian rutin bersama Habib atau yang biasa kita sebut dengan kantin Habaib. Mudah-mudahan semuanya para pemirsa yang sedang mengikuti video kantin Habaib kali ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan berbagai nikmat lainnya sehingga kita tergolong hamba yang bersyukur. Tergolong sebagai hamba yang bersyukur terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai rukun-rukunnya sholat, yang mana insya Allah kita akan memasuki rukun yang ke-9, yaitu tentang duduk di antara dua sujud. Sebelum kita mulai pembahasan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, jangan lupa untuk terus memantau perkembangan dari YouTube channel dari Majelis Al-Ibadat. Anda bisa berlangganan atau subscribe di channel YouTube Al-Ibadat. Kemudian jangan lupa untuk membagikan, kemudian komen, dan juga selalu mengikuti, memantau perkembangan dari YouTube Majelis Al-Ibadat. Baik, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Umar bin Segaf Assegaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Ya, lagi suasananya juga lagi mendukung. Oh, alhamdulillah ya. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Nah, ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Amin. untuk kita dan juga bisa terus membimbing kita, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan juga untuk rekan-rekan yang mungkin ingin mengetahui urutan atau beberapa pembahasan kita yang lalu, bisa mencari di playlist Kantin Habaib, yang mana ada beberapa pembahasan sebelumnya yang mungkin belum sempat Anda simak. Bisa Anda cari di playlist daripada channel YouTube Majelis Al-Ibadat yang disitu berjudul Kantin Habaib tentang pembahasan rukun-rukunnya sholat. Dan pagi hari ini, kesempatan hari ini kita akan membahas rukun sholat yang ke-9, ke-8 Ya. ke-8 mengenai duduk di antara dua sujud. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan dari guru kita tentang rukun sholat yang ke-8, yaitu duduk di antara dua sujud. Untuk Anda selamat mengikuti. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sujud. Sujud itu kan dalam rukun sholat satu-satunya rukun yang setiap rakaatnya diulang 2 kali. Sebagai pemisah antara dua sujud, untuk membedakan ini mana sujud pertama dan sujud kedua, adanya duduk di antara dua sujud. Sebagaimana duduk di antara dua khutbah sebagai pemisah antara khutbah pertama dan khutbah
kedua. Duduk di antara dua sujud ini kalau kita hitung secara urutan yang mengatakan rukun sholat itu 13 atau 14 itu adalah rukun yang ke 8. Adapun kalau kita hitung dengan secara yang 17 maka termasuk rukun yang ke-11. Duduk di antara dua sujud ini mirip dengan iktidal. Mirip dengan iktidal dalam pembahasan masalah rukun panjang atau rukun pendek. Apakah itu dikategorikan rukun panjang atau rukun pendek? Maka ketika sama dengan iktidal, hubungannya juga sama nanti masuk di dalam pembahasan sujud sahwi dan pembahasan-pembahasan yang lainnya bagi makmum masbuk. Tentunya sebagaimana ruku, iktidal, sujud, al-fatihah memiliki syarat, duduk di antara dua sujud juga memiliki syarat. Lah syaratnya duduk di antara dua sujud disebutkan ada beberapa. Ada yang menyatakan sampai 5, itu bagi yang menyatakan bahwa tumak ninah bukan rukunnya sholat, namun syarat di dalam rukun sholat. Yaitu yang pertama, seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, rukuk tidak sah kecuali dia sudah sah dalam membaca Al-Fatihah. Iktidal tidak sah kecuali kalau dia sudah sah dalam rukuk. Sujud juga tidak akan sah kalau iktidalnya belum sah. Di dalam duduk di antara dua sujud sama, tidak akan sah duduk di antara dua sujud kalau dia tidak sah dalam sujudnya. Karena itu syarat yang pertama harus an yasihha ma qablahu, sah apa yang sebelum duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kedua, an la yaksida bihi ghairahu. Untuk mengangkat kepala dari sujud menuju duduk di antara dua sujud tidak ada maksud lain kecuali hanya untuk duduk di antara dua sujud. Mau nanti ada pengecualian bila mana dia merasa itu adalah sujud yang kedua. Dia merasa itu adalah sujud yang kedua. Kemudian dia mau berdiri ke rakaat selanjutnya. Dalam posisi itu dia duduk istirahat. Nanti ada dalam pembahasan itu jalsatul istirahat, duduk istirahat. Maka kita bahas nanti itu. Lah dia sempat duduk istirahat. Kemudian dia berdiri, dia merasakan sholat di rakaat kedua, misalkan. Lah bagaimana ketika dia ingat, loh ini saya masih rakaat pertama. Kalau tadi dia duduk istirahat, dia langsung boleh sujud untuk sujud kedua. Tapi kalau dia tadi nggak duduk istirahat, maka dia harus kembali ke duduk. Nah caranya duduk gimana? Kembali ke sujud dulu, kemudian duduk. Kalau tadi boleh langsung sujud untuk sujud kedua, kemudian berdiri di rakaat kedua. Ini yang yaksida bihi ghairahu. Tidak boleh bermaksud untuk mengangkat kepalanya dari sujud ke duduk dari sujud selain itu. Nah, gimana maksudnya? Kalau misalkan dia berdirinya untuk tasyahud, maka harus kembali ke sujud. Kalau dia mengangkat kepalanya dari sujud untuk tasyahud awal misalkan, untuk tasyahud akhir misalkan, maka dia harus kembali ke sujud untuk duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ketiga, an yatma'inna fihi, harus tumak ninah. Harus tumak ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Nah, ini tumak ninah yang terakhir. Maksudnya rukun yang memiliki tumak ninah. Rukuk, iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Ini rukun yang ada tumak ninahnya. Berdiri ketika membaca Al-Fatihah nggak harus tumak ninah. Bergerak tidak masalah, Ustaz. Yang penting tidak tiga gerakan berturut-turut. Duduk untuk tasyahud nggak ada tumak ninah syaratnya. Yang ada tumak ninah hanya di rukuk, iktidal, sujud, dan duduk di antara sujud. Kenapa? Karena di dalam gerakan-gerakan ini tidak ada bacaan yang wajib.
Karena itu harus tumak nina. Kalau di tempat-tempat yang lain, otomatis dia pasti tumak nina, walaupun tanpa disyaratkan. Nggak mungkin toh kita gerak terusan. Kalau gerak terusan kan batal sholatnya. Mau nggak mau dia ada tempat gerak, dia diam secara keseluruhan, sehingga dia sudah tumak nina karena tidak disyaratkan. Karena sudah pasti dia akan melakukan tumak nina di dalam berdiri ketika baca Al-Fatihah, duduk untuk tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud awal, pasti di situ dia akan tumak nina. Kemudian tumak ninanya secara yakin. Dengan ukuran subhanallah. Namun kita diajarkan untuk membaca doa di situ. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kelima, an la yutawwilahu ala ziyadatan ala dzikril masyru' wa qadri aqli tasyahhud. Kalau di i'tidal dulu dikatakan ada perbedaan antara rukun panjang atau rukun pendek sama di dalam hal duduk di antara dua sujud. Maka ketika dikatakan itu adalah rukun yang pendek seperti i'tidal, maka tidak boleh waktunya itu melebihi ukuran zikir yang disyariatkan, yaitu doanya tadi, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, dan ukuran minimal tasyahud. Ya, minimal tasyahud itu at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimal. Jadi nggak ada at-tahiyatu mubarakatuh sholawatut thayyibat, ini nggak ada. Sunnah itu. Itu tambahan. Tambahan. Artinya bukan tambahan dari ulama tapi dari Rasul, cuma nggak wajib. Yang wajib itu hanya at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita tasyahud baca dengan itu saja sah. Afdalnya dengan al-mubarakatus sholawatut thayyibatu dan seterusnya. Nah, ketika dia melakukan panjang di dalam duduk di antara dua sujud, sedangkan dia meyakini bahwa itu rukun yang pendek, maka sholatnya tidak sah, batal. Kalaupun sholat sendiri Ustaz, iya, dia enak-enak gitu. Iya, kecuali dalam sholat tasbih. Oh iya, sholat tasbih. Ya, kecuali dalam sholat tasbih, karena gitu di situ memang kita diajarkan untuk membaca tasbih 10 kali. Dan insya Allah itu lebih daripada ukuran membaca minimal tasyahud dan zikir yang disyariatkan. Itu bagi yang mengatakan rukun yang pendek. Kalau rukun yang panjang, ya bebas. Seperti ruku, i'tidal mau dipanjangkan juga nggak ada masalah. Nah, ini 5 syarat. Ini 5 syarat. Ini berlaku harus dijalankan kalau kepingin duduk di antara dua sujud. Adapun cara duduknya bebas. Ya, mau dengan bersila boleh. Kayak gini. Ya, boleh. Mau dengan duduk di kursi boleh. Bebas. Bebas. Tapi afdolnya duduk yang dinamakan dengan duduk iftirosh. Iftirosh itu bagaimana? Duduk iftirosh itu kita menggunakan telapak kaki kiri untuk sandaran pantat kita. Jadi pantat kita bersandar dengan kaki kiri. Kaki kanan tegak. Ya, tegak, jarinya menghadap ke kiblat. Ini namanya duduk iftirosh. Jadi kaki kiri, telapak kakinya digunakan untuk bantalan pantat. Kaki kanan tegak, lurus. Karena itu di pertemuan sebelumnya ketika sujud, kita katakan apa? Kaki kanan kita ini hampir tidak ngangkat sama sekali. Bisa nggak ngangkat sama sekali? Kenapa? Karena nggak diperlukan untuk ngangkat. Mau dari sujud, mau dari berdiri, tetap posisi seperti ini. Yang gerak hanya yang kaki kiri. Kaki, kalau untuk duduk tasyahud awal dan duduk di antara dua sujud, posisinya seperti ini. Tasyahud akhir, posisinya seperti ini. Namakan dengan duduk tawarruk. Yang berubah hanya kaki kiri, kaki kanan tidak berubah sama sekali. Lalu nggak ada harus seperti ini dulu, nggak perlu itu. Jadi duduknya seperti ini. Adapun misalkan mau duduk seperti ini, apakah boleh? Boleh. Menggunakan 2 tumit. Tapi yang afdal tetap duduk iftirosh.
Mengapa? Karena kalau seperti ini nggak berat, kecuali bagi orang yang nggak bisa nekuk. Mau seperti ini gimana? Boleh. Dua-duanya dijadikan mata boleh, tapi afdalnya menggunakan iftirash. Ini yang afdal. Ya kecuali kalau luka, ada sakit dan lain sebagainya, ya dengan cara yang lain. Nah, nggak menggugurkan kewajiban duduknya, ya tetap duduk. Ini bagi yang mampu sholat dengan duduk. Tapi kalau nggak mampu sholat dengan duduk gimana? Ya sudah, kalau memang dia harus dengan berbaring, ya berbaring. Tapi kalau mampu duduk, ya harus duduk. Harus duduk. Itu syaratnya. Kemudian karena ini duduk di antara dua sujud, maka berhubungan kembali ke sujud. Kalau kemarin sujud hari pertama dari i'tidal, kali ini sujud dari duduk di antara dua sujud. Sama syaratnya, semuanya sama dengan rukun yang dari sujud yang pertama, nggak ada perbedaan. Cuman kali ini kan perbedaannya kita sudah selesai satu rakaat. Satu rakaat sudah selesai dari kita takbiratul ihram, dari membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua. Selesai satu rakaat, terus gimana? Andai kata itu sholat subuh di rakaat kedua, lah itu kan ada perpindahan dari sujud ke berdiri. Lah cara berdirinya yang afdal gimana? Kalau caranya bebas, yang penting tidak ada gerakan yang lebay dalam sholat, biasa aja. Cuman afdalnya dari sujud ketika dia itu di di rakaat pertama mau ke rakaat kedua, kan nggak ada tasyahud awal. Lah itu disunnahkan duduk duduk istirahat dulu dari sujud, nggak langsung berdiri. Ada orang langsung seperti ini, dari sujud, dari posisi sujud, ya langsung boleh. Cuman afdolnya dari posisi sujud duduk iftirash dulu. Lah duduk iftirash di sini jalsatul istirahah tidak boleh lama, hanya ukuran tumak nina saja, tanpa ada bacaan apapun. Bacaannya hanya takbir ketika mengangkat kepala sampai berdiri. Jadi dari mengangkat kepala, Allah. Nah, setelah itu kedua tangan kita bersandar ke bumi. Kenapa kok bersandar ke bumi? Apakah wajib? Enggak. Mau langsung seperti ini juga boleh. Tapi afdalnya bersandar ke bumi. Tujuannya menunjukkan bahwa kita ini lemah yang butuh bantuan. Angkat. Seperti itu yang diajarkan. Nah, itu diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa itu diajarkan menunjukkan bahwa kita sangat lemah dan menunjukkan bahwa kita tawadhu, merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdiri. Untuk berdiri. Itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Jadi duduk dulu untuk istirahat, baru dia mengangkat kepalanya. Nah, juga yang penting di dalam sholat itu, intinya sholat itu adalah kita zikir kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Karena itu jangan sampai ada celah kita kosong dari zikir. Celah dari zikir itu tidak dibenarkan dalam sholat. Maksudnya bukan mempengaruhi atau tidak, tapi keafdalahannya. Sehingga kita akhirnya membayangkan hal lain dalam sholat. Semestinya waktu sholat kita ini penuh dengan zikir. Antara kita membaca atau mendengar. Berarti imam baca Fatihah, kita mendengar. Zikirnya kita dengan mendengarkan imam. Imam baca surat, kita dengan mendengar. Tapi ketika kita nggak dengar suaranya imam, ya kita sunnah membaca sendiri. Dalam hal ini juga perpindahan rukun. Kenapa kok di sujud itu panjang? Karena agar tidak ada waktu kosong kita nggak berzikir di situ. Dari sujud dipanjangkan Allah sampai berdiri Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, itu yang ada di dalam duduk di antara dua sujud dan melanjutkan untuk rakaat kedua. Adapun misalkan itu sudah di rakaat kedua setelah sujud, maka kalau sholat subuh ya langsung tasyahud akhir. Kalau sholat
apa namanya maghrib tasyahud awal, zuhur, asar, isya juga tasyahud awal. Dan hukum tasyahud awal sunnah, tidak wajib. Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang sedikit mengganjal di benak kita, posisi duduk tadi, Ustaz. Kan bebas, boleh pakai bantalan dengan kaki kiri, boleh juga dengan bantalan kaki kanan. Cuma yang terkadang kita jumpai di masyarakat itu, posisi kaki tetap seperti itu pada saat sujud. Jadi tetap tidak balik posisinya. Dari duduk di antara dua sujud, dari duduk antara sujud nggak kembali ke seperti syaratnya sujud yang kemarin. Iya. Ya itu yang jadi masalah. Makanya syarat, kan kita katakan syaratnya di sujud yang kedua persis sama dengan syarat di sujud yang pertama. Nggak ada perbedaan. Jadi kalau nggak kembali, ya otomatis nggak sah sholatnya. Nah, kalau nggak kembali, otomatis nggak sah. Karena itu yang sering kita jumpai demikian. Nah juga ada yang kita jumpai juga nggak cukup 2 kali sujudnya, tambah lagi, masih kurang katanya. Ibu yang ada kita jumpai, nggak tahu alasannya kenapa. Ketika ditanya alasannya lupa, tapi setiap sholat sunnah seperti itu. Nggak sah otomatis. Jelas nambah rukun. Oh ya, itulah yang mungkin menjadi pembahasan kita di pertemuan kali ini, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah nanti akan ada rukun sholat ke-9. Ya, ke-9 kalau yang menganggap 13, ke-13 kalau yang menganggap itu 17. Setelah duduk tasyahud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Ya. Tasyahud awal nggak ada, karena itu hukumnya sunnah. Ya, kan, hukumnya sunnah. Baik pemirsa, itulah tadi pemaparan dari guru kita mengenai syarat-syarat dan juga beberapa kesunahan dan juga bacaan yang disyariatkan dalam duduk di antara dua sujud yang menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini ada wawasan baru atau mungkin yang selama ini di luar pengetahuan kita, monggo kita amalkan, bisa kita terapkan, yang mungkin selama ini tidak pernah kita praktekkan, yang justru itu adalah hal yang menjadi syarat utama untuk keabsahan daripada dalam rukun sholat yang ke-9 ini, ke-8 ini. Ke-8 ini, mari kita kerjakan, termasuk sunah-sunahnya, yang mudah-mudahan dengan kita kerjakan kesunahan tersebut, amalan yang kita kerjakan bisa lebih afdal dan insya Allah bisa mendekati kesahannya, kemudian bisa juga diterima oleh Allah SWT. Kami sampaikan terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah dibagikan pada kesempatan kali hari ini. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Bisa terus membimbing kita semua, membagikan ilmunya yang mudah-mudahan bisa terus kita amalkan juga Ustadz. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk para pemirsa kantin. Jangan lupa untuk mensubscribe, kemudian juga ditekan notifikasi atau loncengnya agar terus bisa mengikuti perkembangan daripada channel YouTube Majelis Al Ibadat. Jangan lupa untuk like dan juga komen dan share ke beberapa kerabat atau rekan yang mungkin bisa lebih bermanfaat jika kita sebarkan kepada yang lain. Waktunya kami pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf daripada penyampaian mungkin dari tutur kata kami yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.